Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba review materi untuk PTS Fisika besok ya. Oke. Nah, apa saja yang akan kita review hari ini? Mungkin lebih ke konsep aja deh ya. Nah, konsep dan mungkin nanti contoh kasusnya seperti apa. Oke, yang pertama, seperti yang sebelumnya Yanda sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk PTS nanti materi kita itu akan ada dua. Yang pertama ada kinematika, kemudian ada dinamika. Ya, untuk kinematika ada 10 soal PG, dinamikanya berarti 15 PG. Untuk esainya 2 soal kinematika dan 3 soal dinamika. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja untuk yang pertama ya. Yang pertama kita akan coba lihat kinematika. Oke, nah di kinematika nanti apa saja kira-kira yang akan teman-teman hadapi gitu ya di soalnya. Yang pertama konsepnya ada konsep GLB ya, konsep gerak lurus beraturan. Oke, gerak lurus beraturan. Oke, konsep gerak lurus beraturan ini kan cuma satu ya. Nah, ini cuma satu, bahwa nanti jarak itu adalah hasil perkalian dari kecepatan dan waktu. Yang ini, atau boleh juga kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya. Karena di sini kita anggap lintasannya itu lurus, dan seperti sebelumnya karena lintasannya lurus, maka jarak dan perpindahan kita anggap sama gitu ya. Oke. Ini untuk gerak lurus beraturan. Kemudian yang selanjutnya ada GLBB. Nah, GLBB. Oke, untuk GLBB ini nanti tidak akan pernah lepas dari 3 persamaan. Nah, Yanda sering sebutkan kepada teman-teman di kelas bahwa GLBB itu nanti persamaannya cuma ada 3. VT sama dengan V0 plus minus AT. Oke. Nah, untuk VT ini adalah kecepatan akhir. Oke, kecepatan akhir. V0 ini kecepatan awal. Nah, untuk ini adalah percepatan. Dan T ini adalah waktu. Oke, jadi tidak akan pernah lepas dari ini ya. Tidak akan pernah lepas dari 4 persamaan ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita punya S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S ya. Jadi untuk kinematika nanti teman-teman, pokoknya 4 persamaan ini teman-teman kuasai ya. Semua kasusnya insya Allah tidak akan keluar dari 4 konsep ini. Oke. Nah, khusus untuk yang persamaan ketiga, yang Anda kasih catatan lagi nih teman-teman. Untuk yang nomor 3, ini digunakan ketika misalkan teman-teman ditanya ya. Misalkan ditanya. Yang pertama, bisa tentang kecepatan ya. Kecepatan awal atau kecepatan akhir. Kemudian yang kedua, bisa ditanya jaraknya. Jaraknya misalkan berapa? Kemudian yang ketiga bisa ditanya tentang percepatan. Oke, percepatan. Nah, tapi kita nggak punya informasi waktu ya. Nah, tidak ada informasi waktu. Oke. Jadi kalau misalkan ada kasus kemudian ditanya kecepatan awal, kecepatan akhir, atau percepatannya, atau bahkan jaraknya, tapi nggak dikasih tahu nih misalkan waktunya berapa detik, atau berapa menit, atau berapa jam, teman-teman langsung aja gunakan persamaan 3 ya. Misal contoh kasusnya gini ya. Oke, kita misalkan punya benda. Oke, kita punya benda. Mula-mula dia bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Kemudian dia direm ya, sehingga nanti kecepatan akhirnya itu 0, berhenti misalkan.
kecepatan. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian jika misalkan A-nya ya, perlambatannya itu 2 meter per second kuadrat gitu ya, maka berapakah jarak yang ditempuh selama pengereman? Misal kayak gini ya, contoh kasusnya. Oke, kita punya informasi V0, kita punya informasi VT-nya, kemudian kita punya informasi A-nya. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, di sini kan nggak ada informasi waktu, maka teman-teman boleh langsung jawab gitu ya, dengan menggunakan persamaan ketiga tadi, bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, untuk plus minusnya teman-teman yakin, Yanda yakin kalau teman-teman sudah bisa membedakan. Kalau awalnya 10 kemudian jadi 0, artinya kan bendanya diperlambat. Oke, maka di sininya minus. Hati-hati, di sini 2 kali A kali S. Oke, tinggal dimasukkan, berarti 0 sama dengan 10 kuadrat min 2 kali A-nya 2 dikalikan S. Oke deh, pindah ruas, ini jadi 4S sama dengan 100, maka S-nya adalah 25 meter ya. Atau misalkan saya mau dicari dulu aja waktunya, boleh silahkan. Misal kalau mau cari dulu waktu nih, ada VT sama dengan V0 min AT misalkan. VT-nya 0, V0-nya 10, A-nya 2 ya. Kemudian T di sini. Maka kita dapat T-nya 5 detik. Setelah dapat T 5 detik, kita pakai persamaan S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Nah, silahkan gitu. Mau pakai cara ini dulu silahkan, mau langsung silahkan. Tapi untuk pilihan ganda yang disarankan teman-teman langsung aja pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 AS. Tinggal gitu aja ya. Supaya mempermudah gitu. Oke, pokoknya untuk kinematika mah ingat aja 4 persamaan ini ya. 4 persamaan ini, insya Allah nanti teman-teman bakal ketemu jawabannya ya. Oke, nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau seandainya geraknya itu gerak vertikal. Oke, nah sebelumnya Indah pernah menjelaskan kepada teman-teman kalau ternyata geraknya itu berupa gerak vertikal, maka sebenarnya persamaan umumnya itu nggak berubah juga. Persamaan umumnya tetap 4 ini ya, 4 persamaan ini, hanya saja ganti simbol. Jadi cuman ganti simbol doang gitu. Jadi kalau misalkan di gerak vertikal, A-nya itu berubah jadi percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi atau kita sebut G. Kemudian untuk jarak itu berubah jadi ketinggian. H simbolnya gitu. Jadi untuk persamaannya semuanya sama. Cuman yang harus diingat juga di gerak vertikal teman-teman, kalau gerak vertikal ke atas ya, maka nanti dia mengalami perlambatan, diperlambat ya, sehingga nanti G-nya negatif. Kalau seandainya dia geraknya ke bawah, artinya benda dipercepat. Nah, dipercepat. Atau nanti G-nya positif. Nah, gitu. Jadi untuk gerak vertikal bedanya cuman di sini aja simbolnya. Ya, untuk semuanya sama, ya. Oke, kita ambil contoh ya. Misalkan kita ambil contoh di gerak vertikal. Teman-teman harus hafal ciri-cirinya ya. Misal jatuh bebas. Oke, jatuh bebas. Kalau jatuh bebas, oke, maka ciri yang pertama V0 itu 0. Nah, kecepatan awalnya 0. Kemudian karena dia ke bawah, maka G-nya positif. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Udah ya, cuman ini aja ya. Jadi yang berubah cuman ini aja. V0-nya 0, G-nya plus. Kalau untuk S-nya itu jadi H ya. Nah, jadi nanti persamaan untuk gerak jatuh bebas kita bakal punya VT sama dengan V0 karena dia dipercepat ke bawah ya, plus GT. Nanti V0-nya mau langsung dikasih nilai 0 juga silahkan. Kemudian untuk S-nya berarti nanti di sini ada V0T plus setengah GT kuadrat.
Oh sorry, S nya jadi H ya, sorry. Nah S nya jadi H. Terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G H ya. Jadi ya tinggal ganti simbol aja ya, tinggal ganti simbol aja. Misal kita punya benda, kayak kita punya benda, misalkan dia dilepaskan dari suatu bukit atau suatu tebing gitu ya. Kemudian dia ternyata sampai ke tanah ya, sampai ke tanah itu dalam waktu 3 detik. Yang ditanyakan berapakah ketinggiannya, misalkan ketinggian tebingnya gitu ya. Nah, maka kita gunakan, karena ini gerak jatuh bebas, V0-nya 0. Oke, percepatan gravitasinya ada G 10 meter per second kuadrat. Jadi nanti kalau nggak diketahui untuk gerak vertikal, misalkan percepatannya nggak disebutkan, itu sudah pasti percepatan gravitasi yang dipakai. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal masukkan ke persamaan ini. H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat ya. V0 kali T nya karena ini jatuh bebas 0 ya. H berarti sama dengan setengah kali 10, T nya misalkan 3 ya. Jawabannya jadi 45 meter. Nah ya, jadi nanti kayak gini pengerjaannya. Nanti gerak vertikal ke atas juga sama. Kalau vertikal ke atas ya, vertikal ke atas, teman-teman cukup ubah aja ya. V0 nya pasti ini tidak sama dengan 0, pasti bakal ada kecepatan awal, tidak 0. Gravitasinya ini jadi negatif dan S nya jadi H ya, kayak gini. Oke. Nanti persamaannya silakan teman-teman buat sendiri ya, dicoba. Pokoknya tinggal ganti yang ini jadi min semuanya. V0 min GT, V0 T min setengah GT kuadrat, V0 kuadrat min 2GH ya. Jadi nanti teman-teman silakan tuliskan sendiri. Oke, ini udah untuk yang kinematika sampai sini aja ya. Pokoknya nanti teman-teman untuk latihannya silahkan kerjakan 10 soal yang waktu itu Yanda kasih ya, 8 ya, 8 soal kalau nggak salah. Karena yang nomor 8-nya gerak parabola, Yanda buat 1 nomor ya, tapi ada poin-poinnya, ada 4 poin kalau tidak salah. Nah itu silahkan difahami dan dikerjakan. Oke. Nah kemudian teman-teman Yanda ingatkan ya, dulu Yanda pernah ingatkan tentang grafik. Oke, nah tentang grafik. Pokoknya kalau misalkan ada grafik gitu kan, nah ada grafik, di sini adalah kecepatan terhadap waktu. Oke, ditanyanya misalkan jarak. Oke, maka cari luasnya. Cari luasnya. Kemudian kalau di sininya ada grafik A meter per second kuadrat, di sininya T, ditanya kecepatan, ini juga sama, cari luasnya ya. Dicari luasnya, misalkan ini, nah kayak gini. Oke, berarti ini anggap aja ada 2 bangun gitu ya. Ini ada trapesium, ini ada segitiga, berarti luas trapesium tambah luas segitiga. Kalau ini misalkan percepatan, biasanya nanti kayak gini dia. Nah, berarti ada 2 persegi misalkan. Nah, teman-teman tinggal cari aja luasnya berapa. Oke, mudah sekali. Oke, ini untuk yang kinematika. Selanjutnya dinamika. Nah, untuk dinamika Anda tidak akan banyak menjelaskan di sini ya, teman-teman. Untuk dinamika kuncinya adalah gambar ya, selalu teman-teman gambar. Oke, gambar, pokoknya gambar. Dicek lagi ya, kalau misalkan gaya berat, atau Anda langsung deh ke kasus misalnya. Pertama gambar ya untuk dinamika ya. Tapi kalau PG, teman-teman sudah tahu persamaannya, gak usah digambar juga nggak apa-apa, langsung pilih aja jawabannya. Tapi jangan nembak juga ya. Oke, sekarang kita masuk. Misalkan nih, selalu ada gaya berat ya. Kalau misalkan dia menyentuh dengan lantai,
maka di sini akan ada gaya normal. Oke. Kalau misalkan nanti ada gaya membentuk sudut seperti ini, maka selalu teman-teman, nah ini kayak yang kuis kemarin ya, selalu di sini gambarkan ada fx, di sini pasti ada fy. Kalau misalkan ternyata di sininya kasar, berarti akan ada gaya gesek. Nah, jadi sampai selengkap ini, ya. Nanti kalau misalkan ya ditanya gaya normal, misalkan ya gaya normal, nah kemudian gaya gesek, terakhir percepatan. Oke. Nah, teman-teman lihat gaya ini ada di mana? Contoh, kalau misalkan kita mau mencari gaya normal, cek gaya normal itu ada di sumbu apa, ya. Kalau dilihat di gambar, gaya normal ada di sumbu Y, maka teman-teman gunakannya sigma FY, karena gaya normal ada di sumbu Y. Sigma FY, nah sama dengan cek bendanya di sumbu Y, ya. Di sumbu Y aja nih, gerak atau enggak. Kita cek di sini kan bendanya enggak gerak atas bawah ya. Bendanya nanti dia geraknya ke sebelah kanan ya. Oke, maka nanti di sini FY-nya 0 karena tidak gerak searah sumbu Y. Oke. Nah, setelah itu cek di sigma FY itu ada gaya apa aja? Ada N, ada W. Nah, jangan lupa, ini sering dilupain ya. Nah, dilupain tuh nggak enak. Ini nih. FY. Oke, ada FY di sini. Sering kelewat di bagian itu. Kemarin juga banyak yang salah gara-gara si FY ini nggak dimasukkan ya. Maka teman-teman cek N W FY. Nah, sama dengan 0. Yang mana yang positif, mana yang negatif? Bebas. Kalau misalkan untuk yang sama dengan 0, silakan teman-teman bebas tentukan positif negatifnya. Tapi umumnya atas itu positif, bawah itu negatif ya. Kita masukkan N min W plus F sin ya. Nah gitu, jadi nanti N itu sama dengan W min F sin. Udah ya, tinggal teman-teman masukkan nilainya. Ini gaya normal, ketemu jawabannya. Oke. Nah, gaya gesek gimana ya? Gaya gesek, oke, gaya gesek itu kan persamaannya ya. Gaya gesek itu persamaannya F gesek sama dengan mu kali N, gitu kan? Nah, tinggal kali mu-nya aja. N-nya misalkan udah dapet, masukkan ke mu kali N. Selesai, gaya gesek dapat juga. Oke. Nah, setelah gaya gesek apa? Biasanya yang ditanya percepatan. Oke, percepatannya berapa? Nah, teman-teman tinggal cek percepatan, berarti dia ada di sumbu X. Sumbu X, ya. Karena dia mengalami percepatan, sigma fx-nya M kali A. Oke. Nah, perhatikan di sumbu X itu ada gaya apa aja? Yang pertama ada fx yang ini, kemudian yang kedua ada gaya gesek. Oke, nah jadi nanti di sini kita punya fx min F gesek sama dengan M kali A. Fx-nya jangan lupa yang nempel dengan sudut itu selalu cos. Jadi F cos min F gesek sama dengan M kali A. Nah, dapat nanti A-nya kan. F geseknya sudah ada, F dikalikan cos theta-nya juga tinggal dimasukkan, M-nya juga ada. Ya, udah. Jadi dapat nanti A-nya. Oke, jadi dinamika ya, untuk dinamika teman-teman berlatih di kuis kemarin aja ya. Silahkan teman-teman cek lagi apa yang sudah Yanda koreksi, kurangnya apa, teman-teman perhatikan aja di sana ya, belajar dari sana aja. Apalagi ya, udah kayaknya ya. Untuk dinamika sepertinya udah segitu aja ya. Karena kemarin kan teman-teman baru kuis ya, dan yang Anda lihat beberapa juga kuisnya lumayan bagus, rata-ratanya juga lumayan bagus. Oke, nah paling kalau seandainya nanti teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman boleh lihat video sebelumnya, pembahasan
pembahasan pra-kuis ya. Silahkan teman-teman lihat videonya lagi. Kalau misalkan ada yang belum paham juga boleh chat ke Yanda via line ya sebelum besok. Oke, sip. Mungkin dari Yanda segini aja. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Kalau nggak ada, jangan ditanyakan ya. Mudah-mudahan besok teman-teman nilainya pada bagus semuanya. Yang penting mah tenang aja ya, jangan sampai panik. Soalnya nggak banyak ya, cuman 30 soal. Oke, karena sudah isya teman-teman, Yanda tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.